Drop it. Halo Sobat ASN, apa kabar? Ketemu lagi sama saya Pinanda Putra, peserta Latsar CPNS Golongan 3 tahun 2020, Angkatan 112, yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara, bekerja sama dengan LPP Agro Nusantara Medan. Kali ini, saya akan sharing dengan teman-teman semua mengenai mata diklat yaitu Whole of Government, atau yang biasa disingkat dengan WOG. Sebelumnya, materi ini sudah disampaikan oleh Widyaswara yaitu Bapak Dr. Hieronymus Godang SPD MSI. So, kita akan bahas apa saja. Yang pertama, kita akan lihat apa itu WOG. Kemudian yang kedua, bagaimana sejarah dari WOG. Yang ketiga, mengapa WOG ini sangat penting. Yang keempat, kira-kira apa saja yang akan menjadi tantangan bagi kita para ASN ketika ingin menerapkan WOG di instansi kita bekerja. Dan yang kelima, bagaimana best practice dalam menerapkan WOG. Sudah siap? So, nggak pakai lama-lama, kita akan lihat penjelasannya lebih lanjut. Let's check it out. Oke, yang pertama kita akan bahas apa itu WOG. Whole of Government adalah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan juga pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG juga dikenal sebagai pendekatan intra-agency, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Di Inggris misalnya, ide WOG dalam mengintegrasikan sektor-sektor ke dalam satu cara pandang dan sistem sudah dimulai sejak pemerintahannya Partai Buruh Tony Blair pada tahun 1990-an dengan gerakan modernisasi program pemerintahan yang dikenal dengan istilah Joint Up Government. Kemudian di Australia, WOG dimotori oleh Australian Public Service atau yang disingkat dengan APS dalam laporannya berjudul Connecting Government pada tahun 2015. Sementara di Selandia Baru, WOG juga dikembangkan melalui antara lain integrasi akunting pemerintahan, pengadaan barang dan jasa, ICT, serta sektor-sektor lainnya. Pada dasarnya, pendekatan WOG mencoba menjawab pertanyaan klasik mengenai koordinasi yang sulit terjadi di antara sektor atau kelembagaan sebagai akibat dari adanya fragmentasi sektor maupun eskalasi regulasi di tingkat sektor. Sehingga WOG seringkali dipandang sebagai perspektif baru dalam menerapkan dan memahami koordinasi antar sektor. Lalu apa yang membuat WOG ini menjadi penting dan tumbuh di dalam pemerintahan? Ada 3 faktor yang melandasi itu semua. Yang pertama adalah faktor eksternal yang merupakan adanya dorongan publik dan juga perkembangan teknologi. Yang kedua adalah faktor internal yang terdiri dari ketimpangan kapasitas sektoral akibat kompetisi dan juga adanya ego dari masing-masing pihak atau bagian. Kemudian yang ketiga adalah keberagaman. Keberagaman di sini yang dimaksud adalah latar belakang, nilai budaya, dan juga adat istiadat yang akan bisa menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa dan juga pemerintah sebagai perekat kebangsaan. Saat ini, pemerintah dituntut untuk selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan. Penyesuaian tersebut sebagai upaya dari pemerintah untuk merespon perkembangan global. Kompleksitas beban kerja organisasi publik dalam menyediakan layanan publik masyarakat yang juga semakin kompleks. Kemudian adanya tuntutan dari organisasi publik menjadi lebih fleksibel dalam penyelenggaraan pemerintahan karena dunia usaha yang semakin global. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, ada 4 hal yang menjadi titik utama, yaitu pemerintahan yang bersih, baik, dan juga bebas KKN. Kemudian yang kedua, kualitas pelayanan publik.
Yang ketiga, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Dan yang keempat adalah profesionalisme SDM aparatur. Namun, masih ada beberapa permasalahan yang menjadi PR bagi birokrasi di Indonesia. Di antaranya adalah organisasi pemerintahan yang belum tepat fungsi dan ukuran. Kemudian yang kedua adalah peraturan masih adanya tumpang tindih. Yang ketiga, SDM aparatur yang kualitas dan juga kuantitasnya serta distribusinya yang belum seimbang. Kemudian yang keempat, kewenangan masih adanya praktik penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan. Yang kelima, tentang pelayanan publik, belum dapat mengakomodir kepentingan lapisan masyarakat. Dan yang terakhir adalah pola pikir dan juga budaya kerja yang belum mendukung birokrasi yang efektif, efisien, dan juga produktif. Dalam penerapan WOG tentunya dibutuhkan pendekatan. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah penguatan koordinasi antar lembaga. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Dan yang keempat adalah adanya koalisi sosial. Dalam penerapan WOG, tentunya memiliki cara-cara pendekatan yang tadi sudah kita sebutkan. Akan tetapi, tetap saja ada beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh para ASN. Yang pertama adalah kepemimpinan. Kemudian yang kedua adalah kapasitas SDM dan juga institusi. Yang ketiga adalah nilai dan budaya organisasi. Kepemimpinan di sini dapat diartikan bahwa masih banyak sekali saat ini pemimpin-pemimpin dari sebuah organisasi atau institusi yang memiliki ego sektoral, atau juga mereka merasa paling mampu padahal sebenarnya kemampuannya tidak memadai. Kemudian yang kedua adalah kapasitas SDM dan juga institusi. Jumlah SDM-nya itu masih terbatas dan juga kemampuannya masih belum bisa menyaingi kebutuhan saat ini. Dan juga yang terakhir adalah nilai dan budaya organisasi. Adanya budaya-budaya yang selama ini dibangun yang ternyata itu tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Ketiga hal tersebut merupakan tantangan dalam menerapkan WOG. Merasa terjebak dalam mengurus perizinan di Jakarta? Itu dulu. Hak kita semua untuk dapat pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan santun. Dan kini, ada pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Satuan Kerja Daerah yang memberikan one-stop service pada masyarakat dalam mengurus perizinan dan non-perizinan. Dengan lebih dari 300 unit PTSP yang tersebar di area DKI Jakarta, nggak perlu lagi bolak-balik ke dinas yang berbeda. Untuk meningkatkan kemudahan pelayanan dan kepastian, PTSP melakukan berbagai inovasi dalam mengurus perizinan. Seperti Ajib, yang siap mengantar dan menjemput proses perizinan Anda. Dengan call center yang selalu standby untuk memberi respon cepat dalam pengurusan izin. Dengan berbasis teknologi, semua bisa dilakukan sendiri. Nggak perlu ngantri seharian, nggak lewat perantara. Dan yang terpenting, biaya transparan dan sesuai aturan retribusi. Bahkan ada yang gratis. Dan pada tahun 2015, PTSP mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia. PTSP memberikan kualitas pelayanan publik yang efisien, pasti, mudah, dan transparan. Ayo, bersama kita wujudkan revolusi pelayanan publik di Jakarta. PTSP untuk kemudahan dan kepastian perizinan Anda. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua tentang materi dari World of Government. Semoga menjadi bermanfaat. Ingat pesan ibu, selalu jauhi kerumunan,